Sebelum kita masuk dalam materi, apa itu P5? Profil penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Latar belakang perlu anak-anak ketahui kita dekat hidup kepada kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja, akan tetapi juga dapat mengalami seni kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Itu kata-katanya. Tujuan P5 apa? Berdasarkan panduan pengembangan proyek penggunaan profil Pancasila pada standar kurikulum. Profil pelajar Pancasila. Ada lagunya biasa itu nih. ada Bu. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, berpemikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Tema proyek dan contoh implementasinya. Yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga berbineka tunggal ika, keempat bangunlah jiwa dan raganya, kelima suara demokrasi dengan rekreasi dan teknologi, ketujuh kewirausahaan, dan delapan kebekerjaan. Jadi ini tema proyek, tapi kita pilih yang nomor kedua, kearifan lokal. Topik membuat makanan tradisional Soko Bolong. Kearifan lokal tema P5 PPRA. Khas Bugis membuat Soko Bolong. Pernah makan pinang Soko Bolong? Tidak. Pasti semuanya pernah. Pernah melihat? Ini Soko Bolong khas Bugis. Mengintip makanan khas Bugis yakni Soko Bolong memang tidak lengkap bila tidak mengulasnya. Jadi kita mengulas. Soko Bolong biasanya sudah menjadi rekomendasi wajib disajikan pada saat acara-acara hajatan dan di beberapa daerah lainnya, terutama daerah terdapat di perantauan asal Kabupaten Sidrap. Bahan-bahan dan cara membuat Soko Bolong yang pertama, bahannya 750 gram beras ketan hitam, 150 ml santan, Ketan rebus. 2 sendok garam. Baik anak soleh dan solehah, sekarang kita mengetahui bagaimana cara membuat Soko Bolong atau Soko hitam. Kita melihat video di atas ya. Nantikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelum lanjut menonton ketinggalan dengan update video terbaru, simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, masak beras ketan. Masukkan air 600 ml. Beras ketan yang sudah dicampur 400 gram ketan hitam dan 500 gram ketan putih. Ini tidak saya rendam ya, cuma dicampur terus dicuci sampai bersih. Masak sampai airnya habis, sambil diaduk-aduk juga biar bawahnya tidak lengket.
Untuk memasak beras ketan, memang airnya tidak terlalu banyak ya. Ideal airnya sisa sedikit, Sudah menyusut. tinggal diaduk-aduk sampai airnya betul-betul habis. Siapkan dandan dan masukkan beras ketannya, masak sampai matang. Selanjutnya Ikan asinnya, ini dia ikan asin yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Rica keriting, bawang merah, rica kecil, asam jawa, dan gula merah. Usah ditambahkan garam sampai semua. Tambahkan sedikit garam. kemudian ini ditambahkan parutan kelapa muda untuk sebagai hiasan dari soko. Kemudian masukkan parutan kelapa ke dalam wadah seperti ini. Kemudian soko bolongnya sudah Jadi. jadi. Baik, anak-anakku, tujuan yaitu salah satu produk budaya yang lambat laun mulai ditinggalkan oleh masyarakat adalah makanan tradisional pada tema kearifan lokal dengan mengacu pada dimensi profil Pancasila, yaitu soko bolong makanan khas Bugis. Ini disusun dengan tujuan menguatkan profil belajar Pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal pada makanan tradisional sekaligus peserta didik mampu membuat makanan soko bolong khas Bugis. Ya, baik anak-anakku, Ibu akan jelaskan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat soko bolong. Ya, ada beras ketan hitam. Ini dasar untuk membuat soko bolong ini, beras hitam atau beras bolong. Kemudian ada beras ketan putih. Yang nantinya beras ketan putih akan dicampur dengan beras ketan hitam. Perbandingannya 2:1. Kemudian ada minyak untuk menggoreng bahan pendamping. Ini ikan asin. Kemudian ada kelapa parut. Ini kelapa muda untuk bisa pendamping yang di bagian atasnya. Kemudian ada ini namanya santan kelapa. Ada garam. Kemudian kita lanjut ada baskom, ini alatnya. Kemudian ada spatula, panci, ada wajan, dan kemudian ada kompor. Itu alat dan bahan untuk membuat soko bolong. Bentar aku cuci barang. Baik anak-anakku, tadi kita sudah mencuci beras ya, beras ketan hitam. Kemudian sambil kita rendam 30 menit beras ketan hitam dan beras ketan putih, kita masak dulu santan kelapanya ya. Ini kelompok 2, cara gimana caranya mencampurkan bahan campur.
Dengan adanya P5 membuat makanan tradisional Saka Bolong, saya dapat mengetahui cara membuatnya gampang, sulit, dan menyenangkan.